Horas, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Izinkan kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara, mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan. Kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan membuka tingkap-tingkap berkat-Nya, menumpangkan tangannya yang maha kudus dan yang penuh dengan berkat, memberikan Bapak Ibu Saudara-saudara panjang umur, kesehatan, dan terutama kebahagiaan. Kami juga berdoa dan menyapa saudara-saudara yang pada hari ini oleh karena keterbatasan, oleh karena sakit penyakit, sehingga mengalami keterbatasan dalam beraktivitas. Kami juga tidak lupa untuk mendoakan saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati obat dan makanan agar menjadi saluran kesembuhan dan kekuatan bagi saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat yang saya kasih dalam Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kami. Saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan ini, saya mengambil topik, olehmu Tuhan dipermuliakan dan orang-orang senang serta bersyukur. Itu menjadi topik utama bagi kita. Olehmu orang-orang bersyukur dan bersukacita. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan dipermuliakan oleh tingkah ujarmu, oleh gaya hidupmu, oleh perbuatanmu, oleh pekerjaanmu. Tuhan dipermuliakan, orang-orang bersyukur dan bersukacita, senang berinteraksi dengan kita. Dan bahkan lebih daripada itu, orang-orang berdoa, mendoakan Anda, mendoakan kita semuanya, agar Tuhan senantiasa memelihara hidup kita, memberikan yang terbaik bagi kita. Sahabat yang saya kasih dalam Kristus, hal itu tidak terjadi dan tidak diminta Tuhan pada hari ini. Sejak semula Tuhan sudah menetapkan bahwa orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang telah ditetapkannya, orang-orang yang telah dipenuhinya dengan kuasa Roh Kudus, harus menjadi pribadi-pribadi yang menunjukkan dan yang mewujud nyatakan sifat dan karakter Yesus. Sehingga status kita sebagai ciptaan yang paling indah, ciptaan yang terbaik, imago Dei, segambar dan serupa dengan Tuhan, selalu membawa dan menyatakan di dalam kehidupan keseharian kita, di dalam diri kita termaktub, di dalam diri kita nyata, di dalam diri kita tergambar Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan itu hanya bisa dilakonkan dan dilakukan serta diperankan oleh orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, kita diberkati untuk menjadi berkat. Bukan hanya semata-mata soal berkat materi, akan tetapi secara totalitas hidup kita, terutama kehidupan spiritualitas kita. Menjadi berkat itu tidak mudah. Tak kalah orang, oleh karena sikap dan karakter kita, ada orang yang bersuka cita,
Ada orang yang benar-benar mengucap syukur kepada Tuhan. Mendatangkan itu juga tidak mudah. Oleh karena perbuatanku, oleh karena sikapku, oleh karena pekerjaanku, ada banyak orang-orang yang mengucap syukur. Dan di sanalah letak, dan di sanalah inti daripada pilihan Allah, di mana setiap orang-orang yang dipilih oleh Tuhan harus dimampukan dan harus mampu memerankan peran primernya masing-masing. Kesana kita dipanggil, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jika firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika pada hari ini, firman Tuhan ini juga harus menancap di dalam hati sanubari kita. Sehingga kita tidak hanya sekedar mendengar. Kita tidak hanya sekedar mengikuti ibadah-ibadah. Mengikuti komuni-komuni, persekutuan-persekutuan. Akan tetapi bagaimana ibadah dan persekutuan itu dapat membekali kita, dapat menjadikan kita mengakar di dalam ibadah itu sendiri. Sehingga ibadah itu harus kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Roh daripada ibadah itu, buah daripada persekutuan dengan Tuhan itu, kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dengan siapapun kita berinteraksi, dengan siapapun kita berkomunikasi, mereka sungguh-sungguh bersuka cita ketika bisa bertemu dengan kita, ketika bisa berkomunikasi dengan kita. Sekali lagi, itu bukan pekerjaan yang mudah. Tapi bersama Tuhan, kita pasti bisa. Bersama Tuhan, kita pasti dimampukan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Engkau meteraikan di dalam hati kami. Dan Roh-Mu menuntun, mengajar, serta memberikan kami keberanian untuk memberitakan, menjadikan hidup kami sebagaimana Tuhan yang kehendaki. Terima kasih Bapa. Di dalam keterbatasan kami, Tuhan pasti akan menolong kami. Sehingga kami mampu, bahkan dimampukan, seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam surga. Amin.